Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Setelah sekian lama video dari saya tidak bisa diupload karena kesibukan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kenampakan alam di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah, diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu-ilmu, dan semoga ilmu yang kita terima memberikan manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa bil muslimin. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut anak-anak, bahwa pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kenampakan alam di Indonesia. Anak-anak siapkan buku catatan, tolong dicatat hal-hal yang penting. Kenampakan alam itu apa? Jadi kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Berarti di sini kenampakan alam itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan alam yang alami dan kenampakan alam yang buatan karena akibat aktivitas dari manusia. Nanti yang kita akan bahas adalah kenampakan alam yang alami, yang bukan dari akibat dari aktivitas manusia. Kenampakan alam itu dapat dibedakan, yang alami itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan alam yang ada di daratan dan kenampakan alam yang berupa perairan. Kenampakan alam yang ada di daratan itu contohnya adalah gunung, pegunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya, masih banyak. Kemudian kenampakan alam perairan itu contohnya sungai, danau, laut, samudra, rawa, selat, tanjung, dan lain sebagainya. Masih ada pantai dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu-satu, mulai dari kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kita mulai bahas satu-satu, mulai dari kenampakan alam yang ada di daratan. Contohnya tadi adalah gunung. Gunung itu apa? Gunung adalah bentuk permukaan bumi yang lebih tinggi dari yang ada di sekitarnya. Jadi permukaan bumi yang lebih tinggi dari yang ada di sekitarnya itu disebut dengan gunung. Sedangkan nanti ini akan dibedakan menjadi dua, ada gunung berapi dan gunung yang tidak berapi. Gunung berapi itu yang masih aktif, dan yang gunung tidak berapi itu bisa jadi memang tidak berapi atau memang sudah tidak aktif. Nama-nama gunung yang ada di Indonesia itu ada Gunung Jayawijaya di Papua, ini gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Gunung Kerinci yang ada di Jambi, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sanggar di Jawa Timur, Gunung Latimojong atau puncaknya disebut dengan istilah Puncak Rantai Mario di Sulawesi Selatan, Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah, Gunung Merapi ada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta.
dan masih ada ratusan gunung yang ada di Indonesia. Contoh-contohnya hanya ada 8 ini saja. Nah, kita bahas yang kedua. Kenampakan alam yang ada di daratan itu contoh yang kedua adalah pegunungan. Pegunungan adalah daerah yang bergunung-gunung. Pegunungan merupakan wujud dari rangkaian gunung-gunung yang saling menyambung dari satu sama lainnya, tinggi, luas, dan juga saling menyambung antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini rangkaian gunung-gunung, tidak hanya satu, itu disebut dengan istilah pegunungan. Jadi perbedaannya dengan gunung itu, kalau gunung itu hanya satu, sedangkan pegunungan itu rangkaian gunung-gunung. Itu disebut dengan pegunungan. Contoh pegunungan yang ada di Indonesia itu adalah pegunungan Bukit Barisan di sepanjang Pulau Sumatera, dari Lampung sampai dengan Aceh. Itu ada rangkaian pegunungan yang seakan-akan seolah-olah membelah Pulau Sumatera itu menjadi dua bagian, bagian barat dan timur. Nah, pegunungan yang membelah Pulau Sumatera itu disebut dengan pegunungan Bukit Barisan. Kemudian contoh lainnya ada pegunungan Kapur Utara di Pulau Jawa bagian utara. Kemudian pegunungan Menoreh, ini ada di Kulon Progo, Magelang, dan Purworejo. Jadi pegunungan yang ada di Kulon Progo, Magelang, dan Purworejo itu dengan pegunungan Menoreh. Kemudian pegunungan Meratus yang ada di Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Masih ada contoh-contoh rangkaian gunung-gunung yang ada di Indonesia. Selanjutnya contoh dari penampakan alam daratan adalah bukit dan perbukitan. Jadi bukit itu apa? Suatu bentuk wujud alam, wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya, namun dengan ketinggian relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Jadi bukit itu hampir sama dengan gunung, cuman bukit ini lebih rendah daripada gunung, sehingga dia relatif lebih rendah daripada gunung. Definisinya hampir sama juga, bahwa suatu permukaan yang lebih tinggi dari daerah sekelilingnya itu disebut dengan bukit. Nah, hampir sama dengan gunung, cuma ini lebih rendah, relatif lebih rendah dibandingkan dengan gunung. Sedangkan perbukitan itu hampir sama juga dengan pegunungan. Jadi ini rangkaian bukit-bukit yang berjajar di suatu daerah yang cukup luas, itu disebut dengan perbukitan. Kalau bukit itu hanya satu, sedangkan perbukitan itu rangkaian bukit-bukit, jadi banyak bukit yang kemudian berjajar di suatu daerah, itu disebut dengan istilah perbukitan. Contohnya yang ada di Indonesia adalah Bukit Pasai yang ada di Aceh, Bukit Minangkabau di Sumatera Barat, kemudian Bukit Kerinci di Sumatera Barat, Bukit Lepong di Bengkulu, Bukit Barisan di Bengkulu, Bukit Sumedang di Jawa Barat, Bukit Meratus di Kalimantan Selatan, Bukit Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu bukit, pengertian dari bukit dan perbukitan beserta contoh-contohnya yang ada di Indonesia. Contoh selanjutnya dari penampakan alam daratan adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Jadi ukuran ketinggian itu biasanya diukur dengan istilah DPL, di atas permukaan laut. Kalau itu ada dataran yang letaknya di atas 700 meter DPL di atas permukaan laut, maka itu disebut dengan istilah dataran tinggi.
sedangkan di bawah 700 itu nanti akan menjadi istilahnya dataran rendah. Dataran tinggi merupakan lahan yang berbentuk datar yang naik tajam, jadi ini mulai naik di atas wilayah yang di sekitarnya setidaknya pada satu sisi. Jadi bisa satu sisi, bisa ke semuanya. Ini menanjak naik di atas 700 meter dpl, di atas permukaan laut. Contoh dataran tinggi yang terkenal yang ada di Indonesia antara lain adalah dataran tinggi Dieng, ini di Jawa Tengah, kemudian Wonosobo, kemudian dataran tinggi yang ada di Bandung, dataran tinggi yang ada di Malang, dan lain sebagainya. Ini biasanya berhawa dingin, itu salah satu ciri dari dataran tinggi. Ya, kita lanjut anak-anak. Contoh dari kenampakan alam yang ada di daratan adalah dataran rendah. Dataran rendah itu apa? Dataran rendah itu adalah hamparan luas tanah yang tingkat ketinggiannya itu diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau dataran tinggi tadi di atas 700 meter di atas permukaan laut, ini adalah 0 sampai dengan 200 meter. Kalau di atas itu nanti sudah tidak nama. Nah, ini biasanya ada di daerah pantai. Maka contoh-contoh dataran rendah yang ada di Indonesia adalah pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa Barat, pantai selatan Kalimantan, kemudian Irian Jaya bagian barat, dan lain sebagainya. Ini biasanya daerah ini berada di daerah pantai. Ya anak-anak, kita lanjutkan dengan contoh kenampakan alam yang berupa perairan. Kita bahas yang pertama, sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Jadi ini air permukaan, airnya nampak di permukaan, kemudian bentuknya memanjang dan mengalir dari hulu ke hilir, itu namanya sungai. Contoh-contoh sungai yang ada di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Ini adalah sungai terpanjang di Indonesia. Kemudian Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Tengah, Sungai Batanghari di Sumatera Barat, Sungai Musi di Sumatera Selatan, Sungai Mamberamo di Papua, Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, Sungai Digul di Papua, Sungai Berantas di Jawa Timur, dan contoh ke-10 Sungai Ciliwung yang ada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan masih banyak, mungkin ribuan sungai-sungai yang ada di Indonesia. Selanjutnya anak-anak, contoh kenampakan alam yang berupa perairan itu adalah yang kedua, danau. Dalam bahasa Gunung Kidul itu disebut dengan telaga. Danau itu apa? Danau adalah permukaan bumi yang berupa cekungan, jadi dia berbentuk cekung, kemudian adanya di daratan dan digenangi oleh air. Kalau itu kering, meskipun itu cekungan tapi kering, itu bukan danau, bukan telaga. Ketika itu digenangi oleh air, maka itu disebut danau atau telaga. Dan seluruh cekungan itu dibatasi oleh daratan. Jadi airnya berada di tengah-tengah. Pinggirnya semua itu berupa
daratan. Kalau kemudian pinggirnya itu lautan, itu bukan lagi namanya danau. Itu danau atau bahasa Gunung Kidul disebut dengan istilah telaga. Contoh yang ada di Indonesia, danau-danau yang ada di Indonesia adalah Danau Labuan Cermin Kalimantan, kemudian Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Sentani di Papua, Danau Paniai di Papua, Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Ranukumbolo di Jawa Timur, Danau Segoro Anaan di Nusa Tenggara Barat, Danau Poso di Sulawesi. Itu adalah contoh-contoh danau yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan dengan penampakan alam perairan. Yang ketiga contohnya adalah laut. Laut itu apa? Laut adalah perairan asin, jadi harus asin, yang besar, yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Jadi lautan itu perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh, seluruhnya dikelilingi daratan, atau sebagian. Bisa jadi seluruhnya, bisa jadi sebagian. Contohnya anak-anak bisa lihat di peta. Jadi nama lautan itu biasanya disesuaikan dengan lokasi yang ada di daratannya. Nama lautannya itu biasanya disesuaikan dengan nama daratan, meskipun tidak semuanya. Contoh di situ, anak-anak lihat antara benua Australia dan Pulau Papua itu ada namanya Laut Arafura atau Arafuru. Kemudian di Kepulauan Ambon itu ada namanya Laut Banda. Anak-anak bisa lihat di peta. Kemudian di daerah Timor Leste, Nusa Tenggara Timur, itu ada laut namanya Laut Timor. Kemudian di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan itu ada lautan namanya Laut Jawa. Di daerah Filipina dan Maluku itu ada namanya Laut Filipina. Di daerah Pulau Sulawesi ada Laut Sulawesi dan lain-lain. Itu contoh-contoh penampakan alam yang berupa lautan yang ada di Indonesia. Nah, lautan yang lebih luas dari itu disebut dengan istilah samudra. Dan kita lanjutkan anak-anak, contoh dari penampakan alam yang berupa perairan adalah samudra. Jadi samudra itu sebenarnya hampir sama dengan lautan, cuma ini lautan yang lebih luas dan dibatasi oleh benua. Kalau tidak benua, maka pembatasnya adalah kepulauan yang besar. Di bumi ini hanya ada 5, yaitu Samudra Antartika, Lautan Selatan, kemudian Samudra Atlantik, kemudian Samudra Pasifik atau biasa disebut dengan Lautan Teduh, kemudian Samudra Arktik dan Samudra Hindia. Seperti dulu pernah kita bahas bahwa secara geografis Indonesia itu berada di antara 2 samudra. Nah, 2 samudra yang ada di wilayah Indonesia itu adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu adalah samudra-samudra yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa lihat di peta. Jadi kalau lautan itu lebih luas,
maka itu disebut dengan samudra. Contoh kenampakan alam perairan yang kelima adalah rawa. Rawa itu apa? Rawa adalah dataran bertanah basah yang sering digenangi air secara alami. Jadi genangan air itu bisa disebabkan oleh sistem drainase, sistem aliran air lah, pelepasan air yang sangat buruk karena terhambat. Kemudian dia menggenang di daerah situ. Atau genangan itu karena memang letaknya lebih rendah dari daerah yang ada di sekelilingnya. Itu disebut dengan rawa. Jadi genangan air secara alami, baik itu genangan air itu disebabkan oleh sistem drainase yang buruk maupun karena memang karena letaknya lebih rendah dari daerah sekelilingnya. Biasanya rawa itu berada di daerah sekitar sungai atau bisa di daerah muara sungai dan berada di daerah pesisir pinggiran pantai. Contoh-contoh rawa yang ada di Indonesia itu ada rawa Pening di Ambarawa, rawa Kelindingan di Jawa Timur, rawa mangrove di Bali, rawa danau di Jawa Barat. Dan kita lanjutkan contoh penampakan alam yang perairan. Contoh keenam adalah selat. Selat adalah sebuah wilayah. Wilayahnya itu berupa perairan yang relatif sempit. Jadi ini lebih sempit daripada lautan. Menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar. Dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Untuk lebih mudahnya itu, selat itu disebut juga dengan laut sempit di antara dua daratan. Kalau ada dua daratan kemudian di tengah-tengahnya itu ada lautan, maka itu biasanya disebut dengan istilah selat. Anak-anak bisa lihat di peta, antara Pulau Sumatera dilihat dan Pulau Jawa itu ada lautan sempit. Nah, itu namanya Selat Jawa. Kemudian antara Pulau Jawa dan Pulau Bali itu dihubungkan oleh lautan yang sempit. Nah, di situ ada Selat Bali dan seterusnya. Jadi kalau ada dua pulau kemudian di tengah-tengah antar pulau itu ada laut, ada air lah, maka itu disebut dengan istilah selat. Ya, demikian anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita senantiasa berdoa semoga wabah pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita bisa segera melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka, sehingga hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.